Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, Allah menyiapkan satu prosesnya. Manusia yang terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh untuk menerima Allah sebagai bejana Allah. Jiwa ini juga seluruhnya untuk tujuan Allah. Bagian pikiran untuk memikirkan Allah. Emosi, perasaan ini untuk mengasihi Allah. Tekad, keinginan itu memilih Allah. Tetapi kemudian ada siasat Satan. Pertama, melalui ular, mengajak bicara Hawa, mempengaruhi pikiran, perasaan, emosinya, dan tekadnya didapatkan sehingga tidak mentaati perintah Allah untuk makan buah pohon kehidupan, tetapi malah ditawari si ular licik, Satan ini, lawan Allah ini, memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya Satan bisa menguasai manusia, menjadi dosa dalam daging manusia. Tubuh berubah menjadi daging. Pikiran memikirkan Satan, emosi malah mengasihi Satan. Manusia jatuh, rohnya mati, tertutup. Lalu apa sebenarnya makna kejatuhan manusia ini? Ya, mari kita lihat. Nah, kejatuhan manusia itu adalah melanggar perintah Allah, berada di bawah penghukuman. Kejatuhan manusia artinya manusia ini terpisah dari Allah. Kemudian kejatuhan manusia adalah merusak manusia. Kehendak Allah tidak bisa rampung. Tidak hanya itu, bahkan kejatuhan manusia ini menerima pikiran, perasaan, dan tekad jahat Satan ke dalam tiap bagian jiwa manusia. Kemudian bahkan juga menerima pohon pengetahuan ke dalam anggota tubuh manusia. Kejatuhan manusia bahkan mematikan roh manusia, membiarkan dosa masuk. Manusia menderita sengsara maut. Mari kita lihat satu persatu di Roma 5 ayat 14b. Dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Jadi kejatuhan manusia ialah melanggar perintah Allah terus-menerus, seperti yang telah dibuat oleh Adam. Roma 5 ayat 16b, sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Kejatuhan manusia ialah berada di bawah penghukuman. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Kejatuhan manusia ialah memisahkan manusia dari Allah. Jadi manusia telah dirusak, kehendak Allah supaya manusia mengekspresikan Allah dalam gambarnya dan mewakili Allah dengan kuasanya tidak bisa dirampungkan manusia. Manusia dinyatakan gagal. Kejadian 3 ayat 45, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejatuhan manusia bahkan menerima pikiran, perasaan, dan tekad jahat Satan ke dalam tiap bagian jiwa manusia. Kejatuhan manusia juga menerima pohon pengetahuan ke dalam anggota tubuh manusia. Tubuh manusia berubah mutu menjadi daging. Roma 7 ayat 18a, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik.
Yang kedua, Satan menjadi dosa dalam diri manusia. Roma 7:17b. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Yang ketiga, dosa bersaksi sebagai yang jahat di dalam manusia. Roma 7:21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kejatuhan manusia bahkan mematikan roh manusia. Efesus 2:1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kejatuhan manusia bahkan membiarkan dosa masuk. Roma 5:12a. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Kejahatan manusia bahkan membuat manusia menderita sengsara maut. 1 Korintus 15:22a. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi, makna sebenarnya dari kejatuhan manusia tidak sederhana, tapi meliputi banyak aspek. Melanggar perintah Allah, iya. Berada di bawah penghukuman Allah, iya. Manusia terpisah dari Allah. Manusia rusak, tidak bisa mengekspresikan dan mewakili Allah. Satan masuk ke dalam tiap bagian jiwa manusia. Tubuh manusia menjadi daging, dosa dalam diri manusia, dosa sebagai yang jahat dalam diri manusia. Mematikan roh manusia, membiarkan dosa masuk, manusia menderita sengsara maut. Inilah makna dari kejatuhan manusia yang sebenarnya. Jadi tidak sangat sederhana, tetapi banyak aspek yang terjadi. Seluruh bagian dari manusia, roh, jiwa, tubuh. Rohnya mati, tidak berfungsi, jiwa dan tubuh dikuasai oleh Satan, lawan Allah ini. Biarlah kita menyadari kejatuhan kita sebagai manusia ini. Maknanya berbagai macam makna yang telah dijelaskan ini membuka mata rohani kita. Telinga rohani kita juga terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Manusia sungguh tidak berdaya. Jadi ini bukan hanya sekedar dosa titik, tetapi ada banyak hal makna dari kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia bukan yang sederhana yang bisa dianggap enteng. Kita perlu melihat aspek-aspek dari kejatuhan manusia ini, merenungkannya, berdoa kepada Tuhan, mohon terang, mohon kasih-Nya juga. Puji Tuhan, kiranya ini dapat menolong kita, membantu kita dalam pertumbuhan rohani kita. Amin.